Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ustaz bisa dengar suara? Alhamdulillah dengar ya. Alhamdulillah. Nampaknya video antum memang belum ya Ustaz? Video belum muncul ya. Belum Ustaz. Oke. Bisa sambil buka ya Ustaz? Oke, mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan rekan-rekan teman-teman di Jerman Mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman yang sedang menonton live-nya baik di YouTube maupun di Facebook Jerman Mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali kajian bersama Jerman Mengaji yang alhamdulillah untuk hari ini pertama kali kita mengadakan kajian tematik setelah bulan Ramadan kemarin terakhir. Semoga kedepannya kajian-kajian tematik Jerman Mengaji bisa menjadi rutin juga ya, bisa menjadi bisa terus kita laksanakan sesuai kesepakatan insya Allah setiap bulannya 2 kali. Alhamdulillah telah bersama kita pada hari ini Dr. Muhammad Arif Badri, MCMA. Beliau adalah guru ya, terutama memiliki pakar di bidang yang mana beliau telah menempuh pendidikan selama S1 dulu di Kesatuan Islam Al Irsyad Ungaran, kemudian S1 dan S3-nya di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia dengan mengambil jurusan fisik. Ini saat ini Badri sedang menjalani profesinya sebagai dosen pengajar tetap PDI Imam Syafi'i Jember, Sekolah Tinggi Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dan juga sebagai pembina di komunitas Muslim Indonesia. Jadi untuk sama Ustaz Arifin Badri tidak lagi, dan tema kita pada hari ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana mencukupkan diri dengan yang halal. Kemudian teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mungkin nanti ini dengan Ustadz mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan di Jerman yang kita masih belum tahu bagaimana hukumnya, insya Allah kesempatan ini kita bisa mengadakan sesi tanya jawab dengan Ustadz. Sebelumnya juga kami mohon maaf untuk teman-teman dan juga untuk Ustadz juga. Ini pertama kali kita memakai WebEx, Ustadz juga. Kita pertama kali pakai WebEx, jadinya teman-teman bisa juga ini saya sampaikan. Assalamualaikum Ustaz Arifin Badri. Baik. Antum dengar suara saya? Iya dengar Ustaz, alhamdulillah. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Ayo ikhwah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga
kehadiran antum pada kegiatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari menghadiri majelis ilmu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai Riyadul Jannah, taman surga. Ikhwatul iman, rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Kalau masih dengar suara ya? Masih Dengar, Ustaz. Dengar. ya, dengar. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kenikmatan kepada kita semuanya. Itu bukan untuk hal yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga bukan untuk hal yang sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapakah dari kita yang paling baik amalannya. Tentu ujian ini bukan hanya kita yang diuji, seluruh umat manusia sejak Nabi Adam dan hingga manusia yang paling terakhir kelak diuji dengan berbagai macam ujian. Dalam ayat surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan lebih detail tentang model-model ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat. Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa was-was. Wal ju', rasa lapar. Wal khauf, wal anfusi, dengan kematian. Walaksin minal amwali wal anfus wa thamarat, kekurangan harta, kekurangan panen, paceklik. Ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Mengapa semua itu terjadi? Semua itu adalah tujuannya satu, untuk membuktikan siapakah dari kita yang benar-benar layak, siapakah dari kita yang benar-benar layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, betul-betul layak dianggap sebagai hambanya yang muttaqi, yang bertakwa. Bukan atas hamba sebagaimana yang disandang oleh makhluk-makhluk lain, hewan atau orang non-muslim, yang tentu itu satu predikat yang tidak banyak arti kalau kita menyandang predikat sebagai hamba Allah, tetapi sekedar hamba karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, tanpa ada tindakan konkret berupa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian nikmat, ujian kesenangan, sebagaimana juga tegaskan dalam ayat lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kelapangan, dengan kekayaan, dengan kenikmatan. Itu semuanya adalah untuk membuktikan siapa dari kita yang betul-betul istiqamah. Ketika mendapatkan kenikmatan, tidak lupa daratan. Ketika mendapatkan kesusahan, tidak putus asa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini berpasang-pasang. Ada wanita, ada pria. Ada kaya, ada miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh. Tujuan adalah liyabluwa ba'dakum bi ba'din, untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Di antara bentuk ujian yang Allah berikan, Allah timpakan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya sebagian dari sekian banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian itu Allah larang, Allah haramkan atas kita, sebagaimana dahulu Nabi Adam alaihissalam ketika
Allah ciptakan di dalam surga, Allah beri kesempatan kepada Adam alaihissalam untuk menikmati surga dengan segala isinya. Namun Allah uji Adam alaihissalam dan istrinya Hawa dengan dilarang dari mendekati satu dari sekian banyak nikmat Allah. Apa kurangnya di surga? Apa kurangnya kenikmatan yang ada di surga berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya? Namun demikian, hanya satu yang Allah uji, yang Allah larang. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau mendekati pohon ini, wahai Adam, karena bila engkau mendekatinya, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Subhanallah, hanya satu yang Allah larang. Namun demikian apa yang terjadi? Fanasya Adam. Nabi Adam lupa. Wa akala minha. Kemudian Nabi Adam beserta isinya makan dari buah tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma. Akhirnya apa? Berbagai kenikmatan besar yang Allah berikan, Allah cabut. Pakaian yang mereka miliki tanpa bersusah payah membeli, membuat, Allah tanggalkan sehingga keduanya kehilangan pakaiannya. Bukan hanya kehilangan pakaian, bahkan mereka berdua terusir dari surga. Qulna bitu minha jami'an. Turunlah kalian dari surga ke muka bumi. Subhanallah. Satu kenikmatan manusia, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam lupa. Sehingga terjatuh dalam perbuatan yang haram. Memakan harta yang haram. Bila Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya yang dilarang dari satu saja, dilarang dari makan satu buah, ternyata terjatuh. Ternyata terperangkap dalam larangan ini, sehingga akhirnya kehilangan nikmat. Maka bagaimana halnya dengan kita, anak keturunan Adam, yang mendapatkan ujian berupa larangan-larangan, bukan sekedar satu buah yang dilarang, banyak. Ada makanan berupa hewan yang diharamkan, ada berupa pakaian, ada berupa perilaku yang kita dilarang untuk melakukannya, dan hal yang lainnya. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita. Betapa beratnya ujian yang Allah timpakan kepada kita bila Adam dengan segala yang Allah berikan saja berada di dalam surga, segala yang ia butuhkan ada di surga, ternyata masih terjerumus, terjatuh dalam godaan iblis untuk mencoba mencicipi buah yang oleh banyak masyarakat dikatakan dengan buah khuldi, yang digoda dan dibisiki. Akhirnya rasa penasaran menjadikan keduanya mencoba buah tersebut, mencicipi buah tersebut. Akhirnya turunlah murka Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Bagaimana halnya dengan kita yang kita diuji dengan sekian banyak yang haram, sedangkan yang kita dapat, yang kita peroleh dari yang halal tidak sebanyak yang didapat oleh Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Maka ini menjadi satu tantangan berat. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kemurahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjatuh sebagaimana Nabi Adam dan Hawa alaihissalam terjatuh dalam perbuatan dosa ini, memakan yang diharamkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui bahwa manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Mengetahui Allah lemah, manusia lemah. Selain secara fisik manusia memang lemah, keilmuan juga terbatas, kesabarannya juga terbatas. Dalam diri manusia masih ada lagi satu unsur yang
menjadi musuh dalam selimut, yaitu hawa nafsu. Belum lagi di luar manusia, di luar diri kita, kita masih juga harus berhadapan dengan bisikan iblis. Sebagaimana dahulu Nabi Adam alaihissalam berhadapan dengan bisikan iblis. Kalau Nabi Adam alaihissalam terjatuh, maka kita pun potensi besar untuk terjatuh dalam perbuatan yang haram, dalam memakan yang haram. Lalu bagaimanakah caranya dan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram, memakan yang haram? Seperti yang telah saya katakan, hanya ada satu pilihan, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Bila engkau menyadari sedang digoda, dibisiki oleh setan, diganggu oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang satu-satunya cara agar kita bisa selamat dari godaan setan. Lalu bagaimana dengan musuh dalam selimut? Yaitu diri kita sendiri. Bagaimana agar kita selamat dari hawa nafsu kita? Innan nafsal amaratun bisu. Artinya jiwa manusia itu terus menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya bahwa hanya ada satu cara pula agar kita selamat dari godaan diri kita, hawa nafsu kita, yaitu kita berlindung kepada Allah. Karena setiap kali beliau memulai ceramah, berkhutbah, beliau menyampaikan khutbatul hajah. Salah satu yang beliau ucapkan dalam khutbatul hajah, beliau mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung, atau kami berlindung, atau kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita sendiri. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, siapapun yang telah dilindungi dari jiwanya yang kikir, maka mereka lah orang-orang yang muflih, orang yang selamat. Dengan demikian kesimpulannya, hanya ada satu cara, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari dorongan nafsu ataupun dari bisikan setan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah selamat. Kita tidak akan pernah selamat. Termasuk dari melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ayah kita, yaitu Adam alaihissalam, memakan makanan yang haram. Karena ternyata iblis, kalau boleh dikata, iblis itu adalah ahli marketing yang paling jago. Pandai memasarkan apapun yang dia mau. Sampai pun segala hal yang mencelakakan diri manusia. Sampai tingkat membunuh diri sendiri. Membunuh orang tuanya. Kufur kepada Allah, iblis mampu memasarkannya kepada masyarakat, kepada manusia. Karena ikhwatul iman, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan kepada Allah, kita tidak menyadari bahwa manusia itu lemah, tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, kecuali bila mendapatkan pertolongan Allah, niscaya kita akan dengan mudah tergoda dengan dalih. Misalnya, ekonomi lagi seret, ini higienis misalnya, yang halal susah, terdesak, darurat, sedang membutuhkan dengan dalil-dalil yang lain yang serupa, maka kalau kita tidak pandai-pandai terlindung kepada Allah, niscaya dengan mudah kita terjerumus dalam perbuatan yang haram. Baik,
Saya tidak ingin berpanjang dalam hal itu karena saya yakin antum semua sudah menyadari pentingnya berlindung kepada Allah dari memakan harta yang haram, menggunakan yang harta haram. Yang ingin saya ajak antum semuanya ikut mempelajarinya adalah mengenali apa itu yang haram. Apa saja yang diharam atas kita. Karena kalau kita pergi ke pasar, niscaya kita akan temukan yang haram itu banyak. Kita dapatkan misalnya berbagai macam makanan yang mengandung babi, makanan yang mengandung unsur bangkai. Kita dapatkan lagi praktek-praktek riba, mendolimi orang, menipu, manipulasi, suap menyuap, dan lain sebagainya. Bagaimanakah caranya agar kita mengetahui suatu tindakan, suatu perbuatan itu haram untuk kita jauhi? Ketahuilah bahwa secara global, harta haram yang wajib kita tinggalkan itu hanya ada dua macam. Hanya ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok harta haram karena memang fisiknya haram. Haram karena fisik benda itu haram untuk kita makan, untuk kita gunakan, untuk kita miliki. Contohnya babi, bangkai, haram untuk kita gunakan, haram untuk kita makan. Khamar, atau haram untuk kita kenakan, misalnya pakaian sutra bagi kaum pria, emas, perhiasan emas bagi kaum pria, haram karena fisiknya memang tidak boleh untuk kaum pria. Ya, ini model pertama, khamar haram untuk dikonsumsi dengan cara apapun, dengan nama apapun. Kita mendapatkan khamar, maka haram untuk dimakan. Suatu hari datang sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW menghadiahkan satu bejana khamar. Karena dahulu pada awal Islam, khamar itu halal. Sebagian sahabat belum mengetahui kalau khamar itu telah diharamkan, maka dia datang menghadiahkan khamar yang paling bagus kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Ama tash'ur, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar?" Maka kemudian Nabi memerintahkan agar khamar itu dibuang, ditumpahkan. Sebagian lagi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau merawat anak yatim, warithu khamran." Mereka itu mendapatkan warisan khamar. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ahrikha, tumpahkan khamar itu. Kemudian sebagian sahabat memberikan satu ide agar khamar itu diolah menjadi khal, menjadi cuka. Maka Nabi mengatakan, ahrikha, tidak tumpahkan khamar itu. Tidak boleh diproses menjadi cuka. Ini contoh benda yang haram karena fisiknya. Demikian pula halnya dengan pakaian sutra bagi kaum pria. Suatu hari, sebagian sahabat mengenakan pakaian sutra. Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, beliau mengatakan, sejatinya orang yang mengenakan pakaian ini, la khalaqa lahu fil akhirah. Kelak di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan bagian dari pahala. Suatu hari beliau berkhutbah. Di salah satu tangan beliau mengangkat perhiasan emas, di satu lagi mengangkat pakaian sutra. Dengan mengatakan, inna hatain, dua benda ini diharamkan atas dzukuri ummatina, diharamkan atas kaum pria umat kita, dan dihalalkan atas kaum wanita. Ini benda-benda haram karena fisiknya. Dan masih banyak lain yang diharamkan karena fisik, seperti bangkai misalnya, atau
karena darah, itu adalah darah, itu haram karena fisiknya. Khamr haram karena fisiknya. Dan alhamdulillah, benda-benda yang diharamkan karena fisiknya itu sedikit, tidak banyak. Bahkan dalam Al-Quran, di awal Islam, Allah katakan, "Qula ajidu fima uhiya ilayya ala ta'imin an yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin aw fisqan uhilla bihi li ghairillah." Katakan Muhammad bahwa dari wahyu yang telah diturunkan kepadaku, tidak ada yang diharamkan kecuali hanya 4. Itu pada awal Islam ya. Illa an yakuna maitatan, bangkai, aw daman, darah yang mengalir, yang memancar, awalah khinzir, daging babi, al-fisqan, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau bahkan disembelih untuk dijadikan sebagai tumbal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pada awal Islam hanya 4. Dan kemudian selanjutnya diharamkan hewan yang bertaring kuat, burung yang memiliki cakar yang kuat. Ini diharamkan, itu tambahan setelah Nabi SAW sekian lama di kota Madinah. Ya. Intinya, tidak banyak yang diharamkan atas kaum muslimin dari makanan ataupun dari benda-benda. Ya. Sedangkan selebihnya, maka itu halal hukumnya. Kelompok kedua, kelompok harta yang haram untuk kita gunakan atau kita miliki adalah harta-harta yang didapat dengan cara yang tidak benar. Dengan cara merampok, menipu, korupsi, suap, menyuap, berbuat curang dalam perdagangan, termasuk riba. Ini keharamannya terjadi karena cara mendapatkannya yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan syariat. Adapun fisik bendanya, maka itu halal. Sehingga siapapun yang mendapatkan benda tersebut dengan cara yang benar, maka dia halal mendapatkannya, halal menggunakannya. Dan siapapun yang mendapatkannya dengan cara tidak benar, maka haram untuk dia gunakan atau dia konsumsi. Misalnya, pencuri haram untuk memanfaatkan barang curiannya. Tetapi pemilik yang sah dari harta tersebut halal untuk menggunakannya. Nah, harta kedua ini, keharamannya hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Saya contohkan tadi, pencuri. Harta curian itu haram atas pencuri saja, adapun atas pemiliknya halal. Riba, contohnya yang sekarang paling banyak terjadi di masyarakat, haram atas orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara riba. Misalnya kalau kita datang ke bank, maka bank itu ketika menghutangkan sejumlah uang kepada nasabah, dia akan membebankan bunga. Maka bunga itu haram didapat oleh bank, sehingga pemilik saham perusahaan bank tersebut haram mendapatkan keuntungan dari membungakan bank. Karyawannya juga haram untuk mendapatkan upah, karena dia diupah untuk melakukan transaksi-transaksi ataupun mensupport praktek-praktek riba. Adapun nasabah yang berhutang, maka harta dia halal, walaupun dia dosa karena telah terjatuh dalam satu sistem, dalam satu praktek riba. Dia terlibat dalam tolong-menolong, dalam praktek riba. Tetapi andai dia berhasil melakukan negosiasi dengan bank, restrukturisasi hutangnya, sehingga
akhirnya bank menghapuskan bunganya. Sepakat untuk dihapuskan bunganya, maka harta sahabat tersebut halal. Demikian sebaliknya, kalau kita yang menghutangkan dana ke bank dengan menabung, maka haram atas kita untuk apa? Mendapatkan bunga dari tabungan, karena itu adalah riba. Sedangkan kalau ternyata ada kesepakatan, apalagi misalnya seperti sekarang di Indonesia sudah ada rekening-rekening bank syariah yang salah satu model rekening adalah rekening wadiah, di mana tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, tidak ada biaya administrasi pada rekening ini. Maka harta yang kita simpan di rekening tersebut halal. Walaupun bank yang bersangkutan masih melakukan praktek-praktek riba, itu tanggung jawab dia. Adapun harta kita yang tersimpan di rekening tidak menjadi haram gara-gara dana itu tersimpan di lembaga ribawi, lembaga yang melakukan praktek-praktek riba. Kenapa? Karena keharaman riba itu hanya berlaku pada orang yang mendapatkan keuntungan atau mendapatkan riba yang itu nyata-nyata haram. Dengan demikian, kalau antum misalnya punya kawan, dia seorang rentenir, karyawan bank, kemudian dia memberi hadiah, memberi jamuan, oleh-oleh, yang oleh-oleh itu dibeli dengan gaji dia yang dia dapat bekerja di bank, maka oleh-oleh itu haram atas pekerja bank tersebut, karena bank itu, karena dia mendapatkan oleh-oleh itu dari bekerja, mendapatkan uangnya dari bekerja di instansi haram. Adapun antum sebagai kawan, sebagai tetangga, sebagai saudara, halal untuk menerima hadiah itu. Ya, kenapa? Karena antum tidak melakukan praktek riba, antum mendapatkan hadiah itu atau mendapatkan harta itu dengan cara hadiah. Dahulu di zaman Nabi SAW, Nabi bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, menjual, membeli, bahkan mempekerjakan orang Yahudi. Padahal semua orang tahu Yahudi itu dalam sehari-harinya mereka bertransaksi riba, berjual beli khamar. Tapi Nabi tidak merasa risih untuk apa? Bertransaksi dengan mereka. Nabi juga tidak pernah bertanya, dari manakah kalian wahai Yahudi mendapatkan harta ini? Tidak perlu. Dan juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Di zaman Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin telah menguasai berbagai daerah, sehingga sebagian orang yang tidak mau masuk Islam, namun tetap ingin tinggal di daerah kekuasaan umat Islam, mereka disebut dengan Ahlul Dhimmah. Mereka diwajibkan untuk membayar upeti atau jizyah. Sebagian orang Yahudi atau Nasrani yang tinggal di negeri Islam, mereka ingin membayar upetinya dalam bentuk khamar. Maka Umar bin Khattab melarang para pegawainya untuk menerima khamar sebagai pembayaran upeti. Namun kemudian beliau memberikan arahan, waluhum bai'aha, biarkan orang-orang Yahudi, Nasrani itu menjual belikan khamar di antara mereka. Kalau sudah berubah menjadi dinar, dirham, menjadi uang, khudhu antum athmanaha, kalian boleh menerimanya sebagai pembayaran upeti. Seperti antum sekarang tinggal di misalnya di Jerman atau di negara lain. Bisa jadi antum punya tetangga yang memang kerjanya dia jual beli babi, jual beli khamar. Kemudian antum berjualan atau membeli satu produk yang halal dari mereka. Maka halal bagi antum untuk menjual kepada mereka atau membeli produk halal dari mereka. Dan itu tidak terhitung dalam bentuk ta'awun. Karena masing-masing dari kita bertanggung jawab dan hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, bukan atas apa yang dilakukan oleh tetangganya, partnernya, bukan juga oleh pelanggannya ataupun tempat dia berlangganan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Artinya, setiap jiwa itu tidak akan pernah menanggung dosa jiwa yang lain. Ya.
Sehingga dengan penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa harta haram yang model pertama, babi, khamar yang karena fisiknya, maka ini haram atas semua orang. Adapun harta yang kedua, haram karena cara mendapatkannya, keharamannya hanya berlaku pada orang yang mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Adapun orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang benar, dengan cara hadiah, hibah, maka tidak mengapa baginya untuk menggunakan, memanfaatkan harta tersebut. Mungkin antum akan bertanya, kalau demikian bolehkah kita sebagai penadah? Ini banyak pencuri, pencopet, penipu yang menjual hasil curiannya, hasil tipuannya kepada sebagian tengkulak yang kemudian mereka dikenal dengan para penadah. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita tahu orang tersebut mendapatkan hartanya dengan cara merampok, mencuri, menipu, maka kita punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, menolong saudara kita yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang sedang dizalimi atau ketika sedang dia berbuat zalim. Menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim yaitu dengan cara mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Karena kalau kita tahu ada pencuri yang ingin menjual hasil curiannya, kita tidak boleh membeli. Tapi kita harus melaporkan pencuri itu kepada yang berwajib. Atau kalau bisa, mengambil harta yang dicuri oleh pencuri tersebut dan dikembalikan kepada pemilik. Sehingga para ulama ahli fikih kemudian memberikan satu penjelasan yang lebih spesifik, lebih jelas, bahwa harta haram kedua, haram karena cara mendapatkannya, bila berpindah tangan secara sukarela. Dan harta haram itu pun didapat oleh orang pertama dengan cara sukarela. Misalnya dengan jual beli khamar. Ya, penjual khamar menjual khamar kepada pelanggannya. Ini perpindahan harta yang haram ini, terjadinya praktek haram ini dilakukan secara sukarela bukan karena terpaksa. Ya, maka ketika dia berpindah tangan dengan cara-cara yang baik, dia menjual kepada kita atau dia membeli dari kita, maka halal bagi kita untuk menjual atau membeli dari orang tersebut. Tetapi bila orang pertama tadi mendapatkan harta yang dikatakan halal dengan cara tidak sukarela, mencuri, menipu, merampok, maka haram atas kita untuk membelinya, menerimanya sebagai hadiah. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Menolong saudara kita yang dizalimi. Tetapi dalam praktek yang dilakukan secara sukarela, riba, prostitusi, kemudian jual beli khamar, mereka membayar, mereka menyerahkan uangnya itu dengan sukarela. Maka kalau itu sudah dimiliki oleh misalnya pegawai bank atau perusahaan bank atau orang yang menjual khamr, maka dia boleh menggunakan, atau maaf, kita boleh menerima pembayaran dari uang tersebut. Karena keharamannya hanya berlaku pada dia, sedangkan kita tidak. Kita mendapatkan uang dengan proses jual beli, bukan dengan praktek riba. Demikian pula kalau ada saudara kita, teman kita yang bekerja di bank, gaji, maka dia mendapatkan gaji itu dengan sukarela. Dia bekerja dengan sukarela, perusahaan bank itu membayarnya dengan sukarela pula. Walaupun itu haram, ya, itu adalah jasa haram, sehingga upahnya pun haram. Tapi keharamannya hanya berlaku pada dia. Kalau kemudian dia menghadiahi kita, menjual satu produk kepada kita, atau membeli dari kita, maka kita halal. Karena kita tidak berkewajiban menanggung dosa dia. Ya, berbeda halnya kalau
harta itu dia dapat dengan cara tidak sukarela. Dengan cara merampok, mencuri, maka kita berkewajiban untuk mencegah terjadinya pencurian dan menolong saudara kita yang sedang dizalimi, yaitu dicuri hartanya. Ini dua model harta haram. Sehingga berbagai macam transaksi yang mengandung unsur-unsur haram, riba, kemudian tipu menipu, ataupun gambling, ya, perjudian, ini bisa kita sikapi dengan penjelasan di atas. Ya, kalau dia menipu, menjual barang dengan manipulasi data, penipuan, barang palsu dibilang asli, maka kita tidak boleh membeli dari orang tersebut atau menerima pembayaran dari orang tersebut dari uang yang dia dapat dari apa? Dari praktek menipu, karena tipu menipu pasti tidak diiringi dengan sukarela. Berbeda dengan orang yang kerja di bank, orang yang misalnya prostitusi, mereka suka sama suka membayar. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang dizalimi. Walaupun kalau kita artikan secara umum, ya mereka semuanya zalim, menzalimi diri sendiri ketika berbuat dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah kedua belah pihak itu bertukar jasa, bertukar harta secara sukarela tanpa ada yang dipaksa. Ini dengan demikian kita akan bisa memahami bagaimana hukum transaksi seperti yang sekarang lagi viral, ya, Unilever. Bagaimana kita belanja dari produk mereka. Secara hukum itu halal. Masalah dia mau menggunakan keuntungannya untuk kegiatan yang haram, LGBT, atau bahkan untuk perbuatan yang kufur sekalian pun, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita. Karena itu dahulu Nabi SAW mengetahui sepenuhnya bahwa Yahudi akan menggunakan keuntungannya atau sebagian dari keuntungan dia untuk apa? Untuk praktek ibadah kepada Tuhan-Tuhannya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengetahui bahwa sebagian orang musyrikin yang hidup di zaman beliau, yang bertransaksi dengan beliau, menggunakan keuntungannya untuk apa? Untuk disembahkan atau dikorbankan kepada Tuhan. Nabi tidak merasa risih untuk bertransaksi dengan mereka. Sehingga dengan memahami dua model harta haram ini, kita akan bisa mendapatkan kepastian hukum dalam bertindak, ya, melakukan suatu tindakan ataupun suatu transaksi. Wallahu ta'ala. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada rekan-rekan untuk mungkin pendalaman melalui tanya jawab. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah nasihatnya. Artinya kita nggak perlu khawatir ya Ustaz ketika misalnya nih kita ingin berkunjung ke rumah kawan atau rumah kolega yang kita tahu bahwa beliau misalnya menjual khamar, tapi kita dijamu makan siang misalnya, artinya kita nggak usah khawatir tentang makan siang tersebut ya Ustaz, asalkan makan siang itu bukan sesuatu yang haram secara fisiknya. Walaupun dalam konteks Ya. lain kita tetap berkewajiban untuk mengingkari perbuatannya tersebut. Itu kita diundang atau tidak undang, maka kewajiban itu melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran wajib untuk mengingkarinya dengan tangan kalau dia mampu. Kalau tidak, ya dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan apa? Dengan hatinya, itu dengan cara menjauhi. Tapi ketika kita tidak bisa melakukannya, atau misalnya dia adalah keluarga kita, tetangga kita, ya bisa jadi dengan kita menerima jamuan bertangga dengan baik, kita justru malah mendapatkan ruang untuk bisa menasihatinya. Tidak harus serta-merta seketika diputus hubungan dengan dia. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan. Tentunya bagi teman-teman ya yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat maupun juga bisa bertanya secara langsung. Tapi kita harapkan untuk teman-teman bisa bertanya secara langsung supaya pertanyaan yang diajukan juga bisa lebih detail, kemudian bisa lebih difahami baik oleh
Ustadz maupun oleh pendengar yang lain supaya tidak ada kesalahan dalam memahami pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, nanti akan kita persilahkan untuk menyalakan audio dan videonya untuk teman-teman yang ikhwan. Ya. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, Ana sendiri ada pertanyaan mengenai pekerjaan ya Ustadz. Mungkin kalau di Indonesia itu ada GoFood ya Ustadz ya. Ya. Ada pekerjaan GoFood. Nah, sedangkan di Jerman sendiri beberapa mahasiswa ada yang pekerjaannya juga sebagai itu Ustadz, ya kurir makanan menggunakan sepeda. Walaupun secara kontrak itu yang diantar adalah makanan, namun terkadang tapi ini sangat jarang Ustadz. Misalnya dari 20 order, hanya 1 order yang ternyata harus mengantarkan Homer Ustadz. Itu bagaimana hukum mahasiswa ini ketika melakukan pekerjaan part-time ya Ustadz? Ya, kalau di Indonesia, driver itu bisa menolak. Kalau orderannya itu adalah misalnya dari bar itu, dia bisa matikan sehingga dia tidak melayani itu, tidak menggunakan hal itu. Atau misalnya dia driver taksi online ya, ketika tujuannya itu misalnya ke gereja, dia bisa tolak, dia bisa batalkan orderannya. Nah, kalau itu bisa diidentifikasi di awal, kita tahu bahwa ini dari rumah makan yang misalnya khamar atau misalnya bar yang kemungkinan besar khamar, maka lebih baik ditolak, dibatalkan. Tetapi ketika itu tidak bisa ditolak dan tetap dijalankan, berarti penghasilan kita bercampur antara yang halal dengan yang haram. Penghasilan kita bercampur dengan halal dan haram. Sehingga kita berkewajiban untuk selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan satu perbuatan haram menjadi bagian dari distribusi khamr misalnya, maka nilai upah yang didapat dari layanan tersebut itu harus disedekahkan, tidak boleh digunakan agar kita berlepas dari penghasilan yang haram. Misalnya sekian trip, sekian perjalanan, 1 bulan dia melakukan sekian layanan, nilai layanan yang haram tersebut misalnya sekian rupiah, maka itu harus disedekahkan, tidak boleh dia gunakan. Allah Allah. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Ada yang ingin bertanya, Saudari Salsabila Nur Susilawati. Silahkan untuk dinyalakan mic-nya. Afwan kepencet. Oh iya. Baik. Saudara Riko Dwi Permadi, silakan untuk bertanya. Halo? Halo, Saudara Riko? Mungkin kita beralih dulu ya Ustadz ya ke Abu Uwais. Silakan Abu Uwais, jika ingin bertanya dinyalakan audionya. Bismillah. Begini Ustadz, saya kan kebetulan lagi tertarik ada sebuah tim riset gitu, saya sebenarnya ingin bergabung ke suatu tim riset dari universitas gitu, yang dia di mana mengembangkan teknologi rudal misil gitu Ustadz. Nah ini dia itu bekerja sama dengan universitas di Israel gitu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah asumsinya kemungkinan nanti teknologi bisa aja dipakai buat membunuh saudara dari Palestina atau gitu. Tapi kan itu cuma asumsi. Tapi hukumnya itu gimana Ustaz ya? Kok misalnya mendapat bayaran dari tim riset ini? Gitu? Ya,
Masalah kerja tadi sudah saya katakan, bertransaksi dengan non muslim, baik jual barang ataupun jual jasa, itu hukum asalnya adalah halal selama barangnya halal, jasanya adalah jasa yang halal. Nabi SAW dahulu bukan sekedar bermusuhan seperti sekarang, betul-betul perang dengan Yahudi Khaybar. Namun demikian, ketika beliau berhasil menangkan peperangan, justru Yahudi Khaybar lah yang kemudian dipercaya untuk menggarap ladang. Ya, negara dalam ini Nabi SAW mempercayai orang Yahudi untuk menggarap ladangnya yang di Khaybar. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, beliau menyewa seorang musyrikin Quraisy untuk menjadi pemandu beliau dari Mekah ke Madinah. Nabi tidak beralasan bahwa bisa jadi nanti kalau dia dapat uang, dia beli khamar selanjutnya, dia berzina, pelacur. Tidak. Ketika Nabi SAW tinggal di Madinah, bahkan di akhir hayatnya, beliau berhutang dari seorang Yahudi dengan menggadaikan perisainya. Sehingga sebetulnya selama produk yang kita beli atau kita jual, kemudian jasa yang kita lakukan, itu kita jual atau kita beli itu halal, maka tidak masalah. Adapun masalah kalau nanti dia akan menggunakan, itu sekedar asumsi seperti yang katakan tadi, bukan sesuatu yang pasti. Ya. Nah, kalau kita sudah pasti bahwa jasa yang kita pakai atau kita gunakan itu akan digunakan yang haram, maka itu baru boleh, baru terlarang ya. Selama tidak ada jasa pasti semacam itu, apalagi sebuah ilmu, sebagaimana antum mendapatkan upah, antum juga mendapatkan skill, pengalaman, ilmu yang itu bisa antum manfaatkan. Bahkan dahulu Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mempelajari bahasa orang-orang non-muslimnya. Tentu dari mana dia belajar? Ya, bisa jadi dari orang-orang musyrikin atau orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Nabi SAW berhasil memenjara atau menangkap sebagian orang musyrikin Quraisy dalam perang Badar, Nabi menjalankan transaksi dengan mereka. Tawanan-tawanan perang itu sebagiannya diperintahkan untuk mengajari anak-anak orang-orang Madinah belajar nulis dan baca. Padahal itu dalam kondisi perang. Bisa jadi kalau dia nanti dilepas, berhasil menebus dirinya, bisa jadi nanti balik perang lagi. Dan itu terbukti akhirnya. Mereka kembali menyerang Madinah di perang Uhud, di perang Khandaq dan lainnya. Nabi tidak berdalih, itu nanti kalau dilepas, kalau dibiarkan ditebus, nanti dia balik, latihan perang lagi, memimpin perang lagi. Nabi tidak berkata seperti itu dan juga tidak berpikir seperti itu. Ya. Selama produknya halal, barangnya halal, jasanya halal, hukum asalnya halal ya. Kecuali kalau memang nyata-nyata, kalau kamu lepas saya akan membunuh. Kalau kamu misalnya memberi uang saya atau membeli produk saya, nanti akan saya gunakan keuntungan saya untuk berzina. Hasil penjualannya saya untuk beli khamar. Nah ini sesuatu yang pasti seperti itu baru kita tidak boleh bertransaksi dengannya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian selanjutnya kita persilakan kepada Saudara Ivander untuk menyalakan audio dan videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan ingin bertanya, apa hukumnya jika seseorang bekerja di suatu maskapai penerbangan misalnya, dia bagian teknisi atau membantu penumpang check-in, tapi dalam dalam maskapai itu mereka menyediakan mungkin khamar atau makanan yang tidak halal untuk penumpangnya. Bagaimana hukumnya bekerja di maskapai yang seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Maskapai itu sama dengan hotel ya. Layanan utama, produk utamanya itu adalah jasa yang halal. Transportasi, hotel itu layanan utamanya adalah halal. Sebagaimana di hotel juga ada khamar, bahkan mungkin ada pelacurnya dan sebagainya. Maka hukum asalnya
karena objek utama dari pekerjaan adalah halal, maka hukumnya adalah halal. Namun kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengambil job di bagian yang haram tersebut. Mungkin bagian pramusajinya yang akan menyajikan benda yang haram. Tapi ketika kita misalnya di bagian yang halal, maka kita halal. Mungkin kita di maintenance elektroniknya atau yang lainnya, maka halal kita melakukan pekerjaan tersebut. Tapi ketika kita yang pramusaji, kita yang mungkin bagian akuntingnya yang ada ribanya, maka kita menanggung dosa di situ. Ya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Kemudian sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui chatting Ustaz. Ya. Yang pertama tentang bagaimanakah pendapatan dari YouTube, sedangkan kita tidak tahu iklannya bentuknya seperti apa. Apakah ini bisa disikapi dengan penjelasan seperti tadi, karena yang penting harta yang diperoleh secara sukarela, Ustaz? Ya, sama. Ya, tetapi kita semua sudah tahu bahwa iklan-iklan yang di YouTube, di Google AdSense dan yang serupa itu bercampur antara yang halal dan yang haram. Ada iklan khamr, ada iklan bank, ada prostitusi bahkan dan lain sebagainya, menampilkan gambar-gambar yang pornografi, pornografi. Tentu penghasilan kita di YouTube ketika kita punya akun di YouTube yang ada promosinya besar atau follower kita besar, maka akan mendapatkan penghasilan besar pula. Maka penghasilan kita bercampur antara yang halal dengan yang haram. Kenapa? Karena di akun kita akan ditempeli iklan-iklan yang sebagai iklan yang halal dan sebagai iklan yang haram. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya tukar-menukar uang yang berbeda, tapi akadnya dilakukan di chat WA, kemudian ditransfer Ustaz? Ya, melakukan transaksi secara online, ya, baik WA ataupun by phone ataupun yang lainnya, email dan yang lainnya, dengan sistem yang lainnya sekitar selama tukar menukar uang itu dilakukan secara tunai. Kita telepon misalnya sekarang, ini saya transfer $1.000, kemudian Anda transfer 15 juta rupiah seketika menggunakan mobile banking atau internet banking, sebelum putus koneksinya mereka sudah menyelesaikan transaksi, maka ini halal. Demikian pula ketika kita menggunakan fitur atau WA, kita chatting atau berkirim pesan lewat WA, maka sebelum salah satu dari keduanya itu memutus koneksi dengan jaringan internetnya, transaksinya harus sudah selesai lunas. Karena mungkin menggunakan mobile banking ataupun internet banking, ya sekarang sudah ada banyak kemudahan untuk itu, maka boleh. Tapi ketika salah satunya putus koneksi, terputus sengaja atau tidak sengaja, maka akadnya tidak boleh, karena berarti telah beda majelis. Padahal dalam transaksi mata uang itu harus dilakukan secara tunai dalam satu majelis, satu forum. Wallahu a'lam. Artinya mungkin lebih amannya itu untuk telepon ya Ustaz ya, karena kan kalau WA kita nggak tahu kapan putusnya. Dan kapan diresponnya juga kita tidak tahu. Ya, betul Ustaz. Ya. Kemudian ingin bertanya saudara, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai saat menggunakan kartu kredit, sampai batas mana yang dibilang haram untuk menggunakan kartu kredit. Meskipun kita bisa bayar tepat waktu, tapi apakah denda dari kartu kredit itu dapat mengakibatkan riba yang maksudnya denda seperti itu? Kan barakallahu fikum. Oke, Pak. Ya, sebelum penggunaan kartu kredit, kita pasti sudah menyetujui adanya klausul denda. Itu sudah satu perbuatan haram tersendiri. Ketika kita meng-approve, menyetujui satu persyaratan, satu klausul yang haram, itu kita sudah berdosa walaupun belum menggunakan. Makanya
saya menyarankan agar sebisa mungkin tidak menggunakan kartu kredit secara mutlak kalau bisa. Tapi apalagi antum di luar negeri ya, di berbagai daerah dan berbagai transaksi online terutama tidak bisa menggunakan kartu debit atau tunai. Mereka mensyaratkan harus menggunakan kartu kredit. Maka bagi orang yang memang terpaksa harus menggunakan, saya katakan sekali lagi, bagi yang betul-betul harus menggunakan kartu kredit, maka solusinya ialah rekening yang menjadi basis penerbitan kartu kredit terlebih dahulu kita isi. Sehingga ketika kita melakukan transaksi, maka pihak bank langsung mendebit dari rekening yang dari dana yang telah kita simpan dari rekening tersebut. Sehingga fungsi kartu kreditnya masih dapat, tetapi prakteknya seakan-akan menjadi kartu debit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi ataupun layanan-layanan yang memiliki fungsi bagikan kartu kredit. Kayak PayPal dan yang serupa, yang tanpa harus menggunakan kartu kredit. Ya, sehingga kita membeli akun di PayPal, kemudian kita menggunakannya untuk transaksi-transaksi. Kalau kita bisa menggunakan ini, maka ini lebih selamat dari adanya persyaratan yang mengharuskan kita menyetujui adanya klausul denda kalau terlambat melakukan pembayaran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz waktunya hanya tinggal sebentar lagi, jadinya kita persilakan untuk Saudara Faruqi Hasbi untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya masalah yang sering umum di sini. Kita kan sering berjualan dan mengirim barang ke Indo. Ya. Nah, untuk menghindari bea cukai ini, kita merubah di kwitansinya itu harganya menjadi lebih murah, supaya kena cukai atau pajaknya itu lebih sedikit. Apakah itu dibolehkan? Ya, sudah cukup. Ya. Ya. Merubah data, faktur, dan sebagainya itu adalah bentuk manipulasi atau perbuatan, dan itu haram hukumnya. Ya. Kita diharamkan menipu Muslim, juga diharamkan menipu kafir, sama saja. Kita harus jujur, karena dusta, menipu itu haram hukumnya kepada siapapun, kecuali ketika kita sedang perang. Nah, sedangkan kita tidak sedang dalam konteks berperang, ya. Kita hanya sekedar menghindari besaran pajak atau cukai atau yang serupa, maka ketika kita melakukan manipulasi data, maka berarti kita telah berdusta, dan itu tentu hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, jazakumullah khairan. Kalau satu pertanyaan terakhir, boleh Ustadz? Ya, okay. Itu yang bagus yang terakhir itu. Iya Ustadz, silakan. Ya, yang tentang bekerja di kantor yang dibayar dengan hutang bank konvensional. Ya, oke. Secara prinsip, kita harus tahu diri seberapa besar dan seberapa jauh tanggung jawab dan kewajiban kita, ya. Kalau kita sebagai karyawan, maka tanggung jawab kita itu sebatas job yang dibebankan kepada kita. Apakah job yang kita harus jalankan itu halal atau haram? Urusan modal perusahaan, maka itu tanggung jawab komisaris. Tanggung jawab komisaris, karena mereka yang membeli, mereka yang mendapatkan hutang, dan mereka yang memutuskan. Kecuali bila kita berada di posisi di mana kita sebagai bagian akuntingnya yang ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan, atau minimal kita yang memanage pendanaan tersebut atau membuat rekomendasi untuk adanya pembiayaan dengan riba. Tapi kita kalau sebagai karyawan di bagian produksi dan yang serupa yang tidak kaitan dengan riba atau pengambilan keputusan untuk pembiayaan yang berbunga, maka tidak masalah selama pekerjaan kita itu halal. Di sini yang saya tekankan tadi, kita itu harus tahu sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa kawan kita, tetangga kita, juragan kita, bos kita, itu masing-masing tanggung jawab masing-masing, ya. Karena
sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa haram itu ada dua model, haram karena fisiknya, karena memang tindakannya haram, menjadi pelacur haram, hasilnya juga haram, karena memang jasa yang dijual adalah jasa yang haram, ya membunuh jadi pembunuh bayaran, jasanya itu haram, maka penghasilnya juga haram. Tetapi ketika jasanya halal, maka selama itu dilakukan secara sukarela, maka halal hukumnya. Demikian pula halnya ketika kita kerja di misalnya perhotelan atau di perusahaan yang modal usahanya didapat dari pembiayaan riba, itu dosanya dipikul oleh bagian komisarisnya saja yang mereka adalah pemilik dari perusahaan dan juga bagian dari direksi yang terlibat langsung dalam praktek riba tersebut karena dia bagian keuangan misalnya. Tapi kalau antum bagian produksi, bagian yang lain, maka insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, ya. Ya. Jadi Jember sudah mendekati waktu adzan maghrib. Saya mungkin untuk diri dulu. Barakallahu fiikum wa barakallahu wa athabakumullah wa nafa'allahu bima sami'na, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana pamit dari pertemuan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Ya. Ya, untuk saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang di Jerman, jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran antum. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita dan untuk keluarga kita, serta bisa menjadikan kita lebih waspada atau lebih berhati-hati dalam masalah harta. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, jika ada saran ataupun kritik mengenai kajian Jerman mengaji ke depannya, silakan untuk disampaikan. Semoga ke depannya kajian kita bisa lebih menjangkau banyak orang dan bisa bermanfaat untuk orang yang lebih luas. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.